Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Diska Andriani, NIM 202111083 kelas 2B Manajemen B. Jawaban UAS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah bentuk kembali gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat yaitu sebuah kata yang penulisannya selalu digunakan berikutnya. Gabungan kata dapat membentuk kata-kata adalah gabungan antara kata bentuk terikat dengan kata dasar. Adi plus kuasa sama dengan adik kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Puma plus wirawan sama dengan puma wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola umum khusus atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian awal. Contoh, masyarakat Indonesia umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dan kegiatan dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif sebagai prestasi sosial. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dengan pola khusus umum, atau bisa juga dipahami sebagai penelitian yang letak kesimpulannya ada di bagian akhir. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti breakdance, souffle, salsa, atau dan krypton modern, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan jenis musik umumnya mereka menyukai rock, blues, jazz, maupun rock tarian dan kesenian tradisional mulai ditinggalkan dan beralih mengikuti tren berikut. 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transliterasi merupakan penyalinan dengan mengganti suatu huruf ke huruf lain atau dapat disebut ahli aksara. Sedangkan transkripsi merupakan penyalinan huruf yang disesuaikan dengan lafal atau disebut juga bunyi. Contoh transliterasi huruf Jawa ke huruf Latin dari huruf Sunda ke huruf Latin. Transkripsi naskah dan transkripsi aksara Jawa. 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda ada penulisan yang salah. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggara 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.31.1 musyawarah 1.312 ditunjuk. 1. Program usaha Bab 1.1 tahap persiapan program subbab 1.1.1 penerimaan warga belajar anak subbab 1.1.2 pemilihan penyelenggara 1.1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.31 musyawarah 9 anak subbab pertama. 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S yang benar. Bayu Maharani, S.S. B.
R.M. Pratama M.M yang benar. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Fatur Rahman SPD MPD yang benar. Dr. Dr. Irfai Fatur Rahman, S.PD, M.PD. D. Dr. Dr. Muhammad Kazanuddin MPD yang benar. Dr. Muhammad Kazanuddin, M.PD. E. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD yang benar. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. 6. Jelaskan penggunaan elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis untuk menandakan kalimat yang terputus-putus. Menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam suatu pembicaraan. Contoh, sebenarnya aku sudah memberikan buku itu pada kemarin malam. Tanda siku sebagai penanda jika kutipan yang ditulis bisa jadi salah karena sesuai dengan sumber asli. Contoh, ia, kurung, L, kurung tutup, I, kurung tutup, Ihat Anton keluar dari rumah itu. Tanda kurung untuk mengapit kata atau huruf yang keberadaannya di dalam teks dapat dihilangkan atau dimunculkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki kurung buka bus turun tutup Transjakarta. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi dan hubungan sebab akibat atau kausal. Jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi adalah menarik simpulan dengan memanfaatkan informasi-informasi khusus yang terkandung dalam teks sehingga dapat ditarik gagasan akhir yang bersifat umum. Contoh, Tamara Blinsky adalah bintang sinetron dan ia berparas cantik. 2. Kausal yakni menarik simpulan dalam suatu teks dengan menggunakan fakta-fakta yang merupakan sebab hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang menyatakan akibat. Contoh, hujan deras yang terus mengguyur kawasan Jabodetabek belum juga berhenti dari Rabu malam. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah setiap penyimpulan di mana dari kedua keputusan atau premis-premis disimpulkan suatu keputusan yang baru atau kesimpulan. Contoh, premis mayor. Jika hujan, saya naik becak. Premis minor, sekarang hujan. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. 1. Konjungsi temporal sederajat merupakan konjungsi yang memiliki sifat setara. 2. Konjungsi temporal tidak sederajat merupakan konjungsi yang menghubungkan beberapa kalimat seperti majemuk bertingkat atau majemuk setara. Contoh kalimat konjungsi temporal ketika ayah pulang ke rumah, kemudian ia bergegas untuk membersihkan badan. Contoh kalimat konjungsi temporal tidak sederajat, apabila adik bangun pagi, ibu selalu memasak makanan kesukaannya. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi argumentasi, persuasi, jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. Paragraf narasi menceritakan suatu kejadian peristiwa sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Contoh, tepat 10 Maret sekolahku libur selama 9 bulan hari dan akan berakhir pada tanggal 18 Maret. Aku dan seluruh keluarga tidak menyia-nyiakan waktu ini untuk mengadakan liburan keluarga.
Deskripsi menggambarkan sesuatu secara terperinci atau mendetail tanpa seolah-olah pembaca melihat. Contoh, mau melihat di mataku pemandangan indah elok pandai Parangtritis. Eksposisi menjelaskan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi. Contoh, Parangtritis adalah nama desa di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa ini terdapat pantai Samudra Hindia yang terletak kurang lebih 25 km. Argumentasi mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan artikel, bukti, dan fakta. Contoh, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wisatawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban. Persuasi karangan yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Contoh, Pantai Parangtritis memang memiliki keindahan eksotis yang membuat wartawan ramai berkunjung, tetapi juga sering menelan korban.